Salve sahabat Katolik dimanapun kita berada. Eh, Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan eh, tuduhan saudara-saudara kita Protestan yang seringkali memframing bahwa kita sebagai orang Katolik itu menyembah patung atau menyembah Bunda Maria. Apakah betul orang-orang Katolik atau gereja Katolik itu menyembah patung atau menyembah Bunda Maria? Nah, hal ini seringkali menjadi perbincangan yang cukup panas antara saudara-saudara kita Protestan dan saudara-saudara kita Katolik. Sebagaimana seperti yang dialami oleh Bapak dari Papua ini, yang akan kita dengarkan pengalamannya, sharingnya, dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Romo Cafe. Simak baik-baik. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Salve. Halo, selamat malam Romo. Dari Papua, Gereja Kristus Raja Mendip Tanah. Oh, sudah jam 2.30 pagi. Iya Romo. Aduh, terima kasih yang bertahan ya. Oke, silakan. Aduh, tadi beritahulah. Terima kasih Romo. Ini saudara dari Papua ini tidak beritahu lagi nih. Kebetulan tadi saya sempat lewat scroll TikTok begini, wah ini rupanya penghujatan ini. Jadi ada teman-teman dari Protestan tidak tahu, ini mereka tidak sebut itu, mereka punya apa namanya komunitas itu, ternyata Protestan apa begitu. Jadi mereka bilang bahwa katanya Katolik itu menyembah patung. Jadi saya ini penasaran, jadi saya langsung marah-marah. Wah, itu saya brutal, bukan main, saya brutal langsung. Saya bilang, kamu coba bedakan antara penyembahan dengan, coba kamu bedakan yang mana yang namanya pemujaan dengan apa namanya satu tadi ini. Penyembahan. Sabar. Oh ya, catat. Oke, bagus. Atau langsung saya mau dijelaskan atau gimana? Ya, jadi kebetulan ya penghormatan. Jadi saya bilang itu yang namanya yang bersifat penghormatan sama penyembahan itu kalian bedakan dulu. Lah, saya bilang begini, kalau kalian bedakan itu mohon supaya jelaskan dari versi Kamus Bahasa Indonesia supaya jelas. Jadi KBBI jangan pakai argumen sendiri, supaya kamu paham dulu istilah penghormatan dengan penyembahan itu apa, kalian paham dulu. Terima kasih begitu Romo. Jadi mungkin mohon penguatan penjelasan lagi, kira-kira seperti itu mohon. Terima kasih. Antara konsep penyembahan sama apa penghormatan gitu. Apa sih memang kita nih menghormati Bunda Maria, terus perbedaan antara penghormatan terhadap mungkin dari secara simbolis seni ya, patung atau mungkin foto atau apa. Ya ini kan penghormatan lain dengan penyembahan. Kita kan nggak menyembah Bunda Maria kan? Begitu. Terima kasih Romo. Oke. Sebelum Katolikan ada 3 ya, adorasi, lalu teman-teman, ayo Katolik, adorasi, penyembahan, latria, yang kedua, Hiperdulia, dan dulia. Jadi yang pertama dari segi bahasanya, dari segi bahasanya sangat jelas bahwa yang pertama penyembahan hanya untuk Allah ya, latria itu hanya untuk Allah. Untuk orang kudus yang kita namakan hiperdulia untuk Bunda Maria karena ibunya Tuhan, tidak mungkin kita melupakan itu, dan dulia untuk orang kudus. Tetapi Pak Katuk Imindo, persoalan bukan di dulia, latria atau hiperdulia. Persoalan itu yang mereka mau katakan itu persoalan itu ada di patung, Pak. Benar, Bang. Oke. Pendasaran mereka selalu yang sama ya, saudara-saudariku yang terkasih. Pendasaran mereka yang sama, karena mereka tidak membedakan apa itu teselem dan pesel.
Tselem dan pesel itu sangat berbeda. Bagi orang Yahudi, tselem adalah gambar representatif, sedangkan pesel adalah idolatria. Idola artinya apa? Artinya idol atau yang kita namakan berhala. Mereka menggunakan Keluaran 20 ayat 45 tapi tidak baca ayat 3-nya. Tolong. Ya. Keluaran 20 ayat 3-nya ya Romo. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, di sini Pak Katuk, di sini tidak dikatakan jangan ada padamu patung lain ya. Di sini dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Oke, Allah lain ini, apakah Katolik kita punya Allah lain, Pak Katuk? Tidak. Tidak. Oke, di sini orang Israel, jangan ada padamu Allah lain, karena yang berada di luar keyahudian pada saat itu adalah politeisme. Monoteisme itu hanya orang Yahudi. Kristen Yahudi, Kristen dan Islam itu monoteisme. Paham teisme tapi mononya, bukan politeisme. Sedangkan yang ada di sekitar orang Yahudi adalah politeisme. Oke, jangan ada padamu Allah lain. Ganti jadi ilah karena A itu A kecil ya Dew. Oke, bantu. Supaya terjemahan Indonesia ini yang Allah tapi itu pintar, bukan huruf besar. Jadi ilah. Dew. Itu huruf besar A-nya atau kecil? Kecil Romo. Oke, jadi gantikan jadi ilah supaya jangan membingungkan teman-teman. Ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lanjut sampai 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi yang di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Berarti berhala kan? Ya di air ikan, dewi ikan, dewa ikan, yang ada di bawah bumi, monster apapun yang mereka buat seperti itu, toh? Itu ilah politeisme. Oke, sekarang kembali ke ayat 3 yang mereka nggak mau baca di situ. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain. Berarti di sini yang larangan untuk orang Yahudi adalah pembuatan berhala, ilah lain, atau pembuatan patung sebagai ornamen liturgis. Ilah lain. Karena itu banyak ayat yang lain saya tidak mau sebut situ. Contohnya langsunglah Ulangan 4, 15, 17. Ulangan 4. Masih dia pakai pesel di sini. Ini digunakan kata pesel ya, Pak. Dia tidak gunakan kata tselem, dia gunakan kata pesel. Oke, lagi. Ya, dicatat ya, pesel itu idol. Ya. Ulangan 4 dari 15. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Oke, di sini digunakan kata pesel, sebuah perubahan gratis. Kalau ketika Tuhan menyuruh untuk membuat tselem atau membuat patung, 1 Raja-Raja 6 ayat berapa ya, langsung ayat 24 kalau tidak salah ya. 26 ngomong tentang apa? 1 Raja-Raja 24 dari 1 Raja-Raja 6. Coba 26. Ya. Atau 27 kalau nggak salah. Tinggi kerup yang 10 hasta. Sebelum 24 Ya, lah. dari 24 ya maka. Sayap yang 1 dari kerup itu 5 hasta panjangnya. Langsung sebelum 24 22 lah kalau itu. Ya. Apa yang ada di bait suci? Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya,
Di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Oke, Sayap- Pak, Ya. Pak Katuk. Tuhan di sini dia berubah. Ketika dia omong tentang berhala, dia gunakan kata pesel tentang patung itu semuanya. Tetapi ketika dia suruh buat kerubim, dia gunakan kata teselem. Dia tidak gunakan kata pesel. Kenapa? Teselem adalah patung representatif untuk kebutuhan liturgi, atau yang kita namakan itu ornamen liturgis. Jadi Tuhan suruh buat kerubim besar, Pak. Berapa meter? Lanjut. Dew. Sayap yang 1 kerub itu 5 hasta panjangnya. Satu Dan hasta 4,5 cm, Pak. Satu sayap berapa meter? Ya, 45 cm. Iya, Pak Katuk, berarti satu sayap berapa meter? 2,2. Kalau satu Iya, Pater. 45 cm dikali 10. Berapa meter kalau begitu? Berapa hasta, Dew? 5 hasta ya? Dikali 5. 55 kan berarti kan 10, berarti dia kali 4,5, berarti ya 4,5 meter. 4,5 meter. Satu kerubim 4,5 meter. Ada berapa kerubim? Oke, baca lanjut. Sehingga dari ujung sayap yang satu ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Pak Katuk, Iya, Pater. kenapa Tuhan suruh buat kerubim dengan tinggi 10 hasta, lebar 10 hasta? Ketika Yesus masuk ke Bait Allah, apa yang dilihat pertama, Pak? Ayo. Apa yang dilihat pertama? Patung kerubim atau tidak? Patung. Karena besar sekali. Berapa tingginya, Dew? Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub Yang satunya 10 hasta, lebarnya 10 hasta. Besar atau tidak, Pak Katuk? Besar, Pater. Besar. Iya. Wah, Jadi yang Pater, pertama luar biasa. persoalan mereka tidak mengerti. Pesel artinya berhala, dan teselem artinya patung untuk representatif untuk kebutuhan liturgis atau yang kita namakan ornamen liturgis. Lalu yang kedua, ketika hama tikus kalau tidak salah, 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Tuhan suruh buat apa? Ketika ada hama tikus. 1 Samuel 5 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. 6. 6. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Dengan apa? Maka kamu Baca. akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Ingat ini Jawab. Pak Katuk. Dan Tuhan suruh buat apa? Jawab apa? Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu." Berapa tikus emas? 5. Jangan hantar tabut Tuhan itu dengan tangan kosong. Hantarlah sesuai dengan raja-raja yang ada di kotamu. Kamu harus mengantarnya dengan berapa tula emas dan berapa tikus emas. 5 borok emas dan 5 tikus emas. Nanti yang Protestan pendeta bilang rugi dong, ini emas nih.
Wah, Pater luar biasa. Sudah mengedukasi, ini luar biasa, ini referensi. Iya, Saya karena bagaimana Tuhan baru- suruh baru. kau buat itu tikus emas untuk mengantarkan kembali tabut perjanjian baru, tabut perjanjian kepada orang Israel, kamu harus antar itu supaya kamu dijauhkan dari semua tulah itu. Kalau begitu Tuhan sini yang menyuruh untuk membuat lima ekor tikus emas. Dia di sini dia tidak pakai pesel, Pak. Di sini digunakan teselem. Salam. Lalu sekarang belum selesai. Ketika orang Israel digigit, bilangan 21:89. Dia suruh buat apa? Tadi dari emas ya, Pak? Sekarang dari tembaga. Ya, bilangan 21 ayat 6 ya, rumahnya. 8:89. 8:89 ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Dan Musa buat atau tidak? Deo, ayat 9-nya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pak, kita harus suruh Protestan bedakan mana pesel, mana teselem. Di dalam perjanjian baru, Pak Kutub, di dalam perjanjian baru, Paulus yang kenal baik semua kitab-kitab perjanjian lama ini, dia tidak suruh bongkar semua patung-patung dan lain sebagainya. Tidak. Dia bilang, berhala di dalam perjanjian baru, kita baca ulang Efesus 5:5. Penyembah berhala tuh ini, Pak, yang ini. Protestan ingat ini, penyembah berhala dalam perjanjian baru tuh ini nih. Tolong Protestan, Efesus 5:5 dibaca. Bukan patung, tapi ini yang penyembah berhala tuh yang ini. Ya, untuk para polemikus Protestan yang bodoh-bodoh, dengarkan ini baik-baik. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Yang apa? Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Yang tukang itu, ada 3 tukang itu tuh, yang termasuk keserakan itu penyembahan berhala, yang tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. 5 penyembah berhala menurut Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5 rumahnya. Menurut Kolose 3 ayat 5. Ya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Baca ulang, Deo. Baca ulang. 5 hal yang menjadi penyembah berhala. Ingat itu Protestan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Hati-hati yang tukang jual ayat kitab suci untuk uang itu. Markus 11:15 sampai dari 15. Markus 11 ayat 15. Hati-hati mereka yang tukang jual-jual itu. Ingat bahwa ketika Yesus masuk bait Allah, apa yang harus dilihat pertama, Pak Katu? Apa tadi? Patung apa tadi? Yang 10 hasta tadi? Kerubim. Lupa nih. Sabar. Ini harus aku catat. Kalau Yesus buka bait Allah kan ada kerubim besar, 10 hasta, lebar, tinggi. Jadi kalau setiap orang yang masuk bait Allah, apa yang dilihat pertama, Pak? Patung kerubim. Patung kerubim. Tetapi ketika Yesus masuk bait Allah, apa yang dia lihat? Markus 11, 15, 18. Yang tukang jual ayat itu. Oke. Ya, buat para pendeta bodoh-bodoh nih, dengarkan. Lalu tibalah Yesus. Deo atau minem. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah,
mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Tahan, Deu. Ketika Yesus masuk bait Allah, pasti dilihat pertama apa? Patung. Besar kan kerubim 10 masa sih nggak lihat? Tetapi yang dia usir siapa? Ya. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Lanjut. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Perpuluhan tuh. Oke, Deu. 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ibadah itu apa? Sumber keuntungan. Cuan-cuan. Lanjut ayatnya. Memang Lanjut ayat. ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ingat, garis bawahi rasa cukup. Bagi Paulus rasa cukup itu dijelaskan oleh ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mereka yang mencari keuntungan dalam ibadat, ayat 9-nya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kesimpulan sakit hati ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengan berbagai-bagai duka. Oke. Jadi perjanjian baru punya berhala itu yang Efesus 5:5, Kolose 3:5, tidak ada bilang patung. Katup. Saudaraku dari Papua. Oke. Jadi pasti Pencerahan luar sudah mau biasa. jam 1. Pencerahan luar Sudah mau biasa. jam 1. Oke. Tidak ada persoalan sebenar menyembah atau venerasi atau adorasi atau latria. Persoalan itu ada di patung. Nah, mereka sakit hati di situ. Saya Jadi sampai mereka tadi sudah marah, benar-benar saya marah di situ sampai saya bilang kalian ini memang bidat sesat ini. Dulu Roma 16, 17, 18 supaya kita menutup itu saya pamit. Iya. Yang dipikirkan oleh mereka tuh bukan itu, Pak. Ini Roma bilang ini, Paulus bilang. Iya. Nih ya, yang dipikirkan oleh mereka ya. Deo tetapi sopan ya, Deo kata-katanya. Oke. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Pak Katu, hindari mereka ayat 18-nya kenapa harus dihindari? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu hatinya. Fakta Robo, fakta itu fakta luar biasa fakta.
Romo, Pace. jangan. Pace. Ini saya curhat Pace. sedikit, mohon maaf. Pace yang Saya- engkau tulis baik-baik. Pater nasihat kau, setelah itu kau ngomong. Pater Jerry, nasihat Om Pace dulu. Hai, alah. Pace. Salam Pace. Engkau tulis ayat itu baik-baik, tempel di pintu rumah. Terima kasih, terima kasih. Jadi, Romo, mohon maaf. Ini saya curhat sedikit saja. Pernah, saya bapak kan penatua dari. Jadi ceritanya begini. Kebetulan tadi itu saya pas lewat, saya bilang pengalaman saya. Saya bilang pengalaman saya ini pernah disuruh sekolah pendeta. Saya pernah disuruh sekolah pendeta ke Australia, sedangkan saya ini orang Katolik sejati. Ngapain sekolah pendeta? Memang kerja di ladang Tuhan mau dapat apa? Jadi alasan saya itu seperti itu. Waktu itu. Akhirnya tidak jadi, tapi visa apa semua sudah disiapkan. Begitu. Untuk pelayanan di satu wilayah yang namanya Mambirambu, Kabupaten Mambirambu Raya sekarang. Karena saya lihat fakta-fakta di dalam itu seperti ini dalam ayat yang tadi di firman yang tadi dibacakan semua ini, itu fakta yang terjadi di sana. Bahkan tradisi dalam Ekaristi pun tidak ada batas waktu, perpuluhannya ditarik sampai 5-10 kali juga bisa. Itu fakta. Tapi untung tidak ada dalil yang bisa kuat untuk membantah mereka. Mereka itu cuma omong doang. Omdo. Aduh, terima kasih. Wah, hari ini saya sampai marah berat. Sampai tidak bisa tidur ini. Dan harus Oke, istirahat. Pater, engkau Terima kasih. statement terakhir Pater langsung berkat kita. Oke. Besarkan Pater Jerry. Oke. Ya, cintailah gereja, karena gereja adalah tiang penopang kebenaran segala-galanya. Singkatnya, cinta gereja, maka gereja akan mencintaimu. Maka mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua, seluruh keluarga kita masing-masing, komunitas, konfrater di dalam segala tugas, pekerjaan, dan pelayanan dengan rahmat, kesehatan, sukacita, kegembiraan, dan juga rezeki di dalam keluarga-keluargamu, dan juga istirahat kita pada malam hari ini, serta karya pelayanan Pater Cafe di Kolombia. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. You, Om Kun, Om Melo. Dan selamat malam untuk Terima semua kasih. di rumah. Yulita, Terima Cil. kasih atas support. Oke, Pak Gunsepu, selamat. Ya. Silakan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat, padat, dan jelas dari Romo Cafe terkait dengan tuduhan atau framing saudara-saudara kita Protestan terhadap orang-orang Katolik yang seringkali dituduh menyembah patung. Jadi, kita sudah memahami bahwa latria itulah penyembahan, satu-satunya penyembahan hanya kepada Allah. Kemudian ada hiperdulia atau penghormatan tertinggi kepada Maria sebagai Bunda Allah atau ibu dari Allah itu sendiri, yakni Yesus. Dan yang terakhir adalah dulia, yakni penyembahan terhadap orang-orang kudus dan patung-patung atau benda-benda rohani. Jadi saudara-saudari umat Katolik, jika ada saudara-saudara kita Protestan yang memframing, maka jawaban kita sudah jelas. Ya, salve, Tuhan memberkati.